Hai guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan membahas tentang present future tense. Nah, seperti apakah present future tense, kapan dipakainya, bagaimanakah pola-pola kalimatnya? Kita simak. Oke, are you ready guys? Let's get started. Oke, kita akan mulai dari arti kata future itu sendiri. Nah, future ini adalah masa depan. Masa depan berarti belum dimulai, ya, akan terjadi, ya, baru akan terjadi, tapi belum dimulai. Oke, nah, present future tense ini disebut juga simple future tense. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mendengar simple future tense, ini maksudnya adalah present future tense. Ya, jadi ini adalah bentuk future tense yang paling simple. Oke, nah kemudian kapan kita menggunakan present future tense ini atau simple future tense ini? Ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau menyatakan perkiraan. Oh, mendung nih, berarti akan hujan. Ya, nggak tahu nanti hujan atau enggak. Perkiraan, pendapat, untuk menyatakan pendapat. Oke, kemudian reaksi spontan, misalnya ada yang mengetuk pintu, aku akan membuka pintu. Reaksi spontan. Oke, harapan misalnya, aku berharap cuacanya nanti akan cerah. Ya, nah kemudian present future tense ini juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kita rencanakan akan kita lakukan di masa depan. Ya, jadi sudah ada rencana bahwa di waktu tertentu di masa depan kita akan melakukan sesuatu. Oke, nah polanya seperti apa? Yuk kita simak polanya. Nah, kita mau bahas yang pertama dulu tadi ya, untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, atau perkiraan, atau mengungkapkan pendapat, atau reaksi spontan, atau harapan. Ya, jadi fungsi yang pertama ini adalah belum kita rencanakan, gitu ya. Nah, seperti apa sih maksudnya belum direncanakan ini? Ya, nah seperti ini. I hope the weather will be nice. Ini adalah harapan. Aku berharap cuacanya akan bagus. Oke, harapan belum tentu benar. Dan ini bukanlah rencana. Beda ya. Nanti kalau mengungkapkan rencana nanti polanya beda lagi. Ya, harapan. I hope the weather will be nice. Oke, contoh yang kedua. I think he will take this opportunity. I think he will take this opportunity. Menurutku, dia akan mengambil kesempatan ini. Ya, pendapat, perkiraan. Oke, bukan suatu rencana. Ya, pendapat atau perkiraan. Next, I'll open the door. I'll open the door. I'll, singkatan dari I will ya. I will open the door. Reaksi spontan. Oh, ada orang mengetuk pintu. Atau melihat orang ada yang di jendela. Oh, I'll open the door. Oke, bukan rencana, tapi reaksi spontan. Nah, dari sini apakah teman-teman bisa menyimpulkan polanya? Kata apa yang dipakai di 3 kalimat ini? Will, ya, will artinya adalah akan. Oke, kita lihat polanya. Subject, kemudian will ditambah verb 1, jadi base form of verb. Bentuk asli dari verb tanpa imbuhan apapun. The weather will be nice, ya. Kalau itu menggunakan to be, nominal sentence, berarti verbnya be. Will be. Oke, he will take verb 1. I will open verb 1. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan objek, boleh ada, boleh enggak, ya. Keterangan waktu juga boleh ada, boleh enggak. Kalau ini reaksi spontan, biasanya adverb of time-nya enggak disebutkan, ya. I will open the door, ya. Sudah pasti setelah ini I will open the door. Oke. Tapi kalau menggunakan adverb of time, pastikan keterangan waktunya juga mengikuti future, masa depan.
Ya, bukan yang sudah berlalu, bukan yang rutinitas, itu nanti beda-beda ya, beda lagi, bukan present future. Oke, nah sekarang kita lihat kalimat yang pertama tadi, kita ambil yang bentuk future-nya saja. The weather will be nice. Subjeknya the weather, kemudian will, kemudian verb 1 dari to be adalah be. Ya, nominal sentence. Nice tomorrow, adverb of time-nya tomorrow, kita tambahkan di situ. Cuacanya akan bagus besok. Ya, ini perkiraan atau harapan tadi ya. Kita hanya ambil kalimat present future-nya saja. Nah, kemudian kita ubah jadi negatif, kita ikuti polanya. Ya, polanya adalah subject, kemudian will not. Will not ini bisa disingkat dengan won't. Ya, won't. Oke. Nah, hati-hati dalam menyingkat, biasanya pada salah nih ya. Berbeda dengan is not yang bisa disingkat isn't, kemudian are not yang bisa disingkat aren't. Ya, nah kalau will not biasanya jadi pada salah willen, nggak ada ya willen. Oke, jadi will not bisa disingkat dengan won't. Kemudian diikuti verb 1. Nah, maka kalimat yang ini coba kita ubah jadi negatif ya. The weather will not be nice tomorrow. Perkiraan. Ya, pendapat. The weather won't be nice tomorrow. Ya, misalnya setelah melihat acara perkiraan cuaca di TV, oh, the weather won't be nice tomorrow. Masih perkiraan, belum tentu benar. Oke, cuacanya tidak akan bagus. Next, kita mau ubah jadi kalimat pertanyaan. Ya, yang yes no questions dulu. Yes no questions means short answer ya, yang membutuhkan short answer, yes atau no aja. Kita lihat polanya, kita tukar will-nya ke depan ya, kemudian ditambah subjects, ditambah verb 1. Gampang ya, tinggal tukar aja. Maka kalimat ini menjadi will the weather be nice tomorrow? Apakah besok cuacanya akan baik? Yes, it will. Or yes, the weather will. Ya, the weather-nya bisa diganti dengan it. Kalau no, tinggal tambahkan not. No, it won't. No, it will not. Oke, gampang ya. Nah, kita coba satu kalimat lagi. Kita ambil dari yang contoh di atas. He will take this opportunity. Pendapat. Ya, dia akan mengambil kesempatan ini. Oke. Mari kita ubah jadi kalimat negatif. Bersama-sama, he will not atau he won't take this opportunity. He will not take this opportunity. He won't take this opportunity. Dia tidak akan mengambil kesempatan ini. Pendapat ya. Oke. Short answer, yes, no questions. Menjadi will he take this opportunity? Will he take this opportunity? Apakah dia akan mengambil kesempatan ini? Oh yes, he will. No, he won't. Bisa ya? Oke. Oke, kita lanjut ke fungsi kedua dari present future tense, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang kita rencanakan akan kita lakukan di masa depan. Ya, bedanya dengan fungsi yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi lebih ke menyatakan pendapat, reaksi spontan, ya, perkiraan, belum tentu benar, ya. Kalau yang kedua ini kita sudah merencanakan akan melakukan sesuatu di masa depan. Oke. Nah, kita ambil contoh beberapa kalimat. Yang pertama, I'm going to go to Semarang next Sunday. I'm going to go to Semarang next Sunday. Oke. Kalimat yang kedua, contoh yang kedua. She's going to attend the meeting. She's going to attend the meeting. Dia akan menghadiri pertemuan tersebut. Satu lagi ya, contohnya, they are going to buy new pair of shoes for you. They are going to buy
new pair of shoes for you. Mereka akan membeli sepatu baru untukmu. Nah, dari sini apakah teman-teman bisa menangkap polanya seperti apa? Ya, ada kata going to. Ya, sebelum going to ada to be di depannya. Nah, to be-nya adalah karena ini present future, maka to be-nya to be present yang dipakai. To be present adalah am, is, dan are. Oke, am untuk subjek I, is untuk subjek she, he, it, are untuk subjek they, we, you. Kalau ada yang masih belum jelas tentang to be dari present, teman-teman bisa menyimak video tentang simple present tense yang part 3, part yang ketiga. Ya. Nah, kemudian setelah to be, am, is, are, kita menggunakan kata going to. Going to di sini bukan berarti go. Ya, bukan berarti pergi, tapi akan. Jadi to be plus going to di sini artinya adalah akan. Oke, jadi sama seperti will, tapi will lebih ke makna spontan yang tadi sudah Miss Krisan jelaskan. Tapi kalau yang ini to be going to itu berarti sudah kita rencanakan. Ya. Kemudian setelah to be going to ditambah verb 1, base form of verb. Verb 1, verb asli, tidak ada imbuhan apapun. I am going to go. She is going to attend. They are going to buy. Oke, ini kalimat positifnya. Kalimat negatifnya tinggal tambahkan not saja setelah to be. Oke, I am not going to go to Semarang next Sunday. Ya, I am not. Aku tidak akan pergi ke Semarang. Next, she is not going to attend the meeting. Dia tidak akan menghadiri pertemuan itu. Berarti sudah direncanakan bahwa dia tidak akan berangkat ke meetingnya. They are not going to buy new pair of shoes for you. Mereka tidak akan membelikanmu sepatu baru. Mereka sudah berencana tidak membelikan sepatu baru. Maknanya seperti itu ya. Oke, nah lanjut ke interrogative sentence yang yes no questions. Are you going to go to Semarang next Sunday? Nah, kalimat ini berarti menanyakan apakah kamu, you, ya, sudah berencana pergi ke Semarang next Sunday? Are you going to go to Semarang next Sunday? Is she going to attend the meeting? Are they going to buy new pair of shoes? Oke, bisa ya sampai sini ya. Nah, ada satu pola lagi dari present future tense kalau memang kegiatan yang direncanakan itu sudah pasti akan dilakukan. 100% akan dilakukan, tidak ada perubahan. Nah, pola apakah yang kita gunakan untuk menyatakan rencana yang sudah pasti ini? Yaitu pola present continuous tense. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami tentang present continuous tense ini, silahkan nanti bisa membuka link ya videonya Miss Krisan tentang present continuous tense yang ada di atas ini, atau nanti bisa buka di kolom deskripsi ya, ada video mengenai present continuous tense. Nah, secara singkat Miss Krisan akan review ya. Present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi, yang belum selesai dilakukan. Oke, nah tapi present continuous tense ini bisa juga dipakai untuk fungsi dari future ya, untuk menyatakan kegiatan yang direncanakan sudah pasti akan dilakukan, tidak ada perubahan. Oke, nah polanya seperti apa? Tidak menggunakan will, tidak menggunakan going to, tetapi menggunakan verb ing. Jadi to be langsung verb ing. Contohnya, I'm coming to your wedding party. I'm coming to your wedding party.
Aku akan datang ke pesta pernikahanmu. Ya, pesta pernikahannya tidak sekarang, mungkin next Sunday, mungkin next week, next month, ya, masih di masa yang akan datang, ya, belum terjadi, tetapi aku sudah berencana pasti akan datang ke pesta pernikahanmu. Mungkin ini wedding party-nya best friend, ya, jadi sudah pasti. I'm coming. Oke, jadi langsung dari to be kemudian verb in. Next, she is leaving for Jakarta tomorrow. Dia berangkat ke Jakarta besok. Besok sudah pasti berangkat ke Jakarta. Ya, sebagai tambahan informasi ya, vocabulary, leaving ya, dari kata leave ini adalah meninggalkan. Ya, tapi jika ada for, leave for, leaving for artinya adalah berangkat ke, menuju. Ya, jadi kalau she is leaving Jakarta berarti dia meninggalkan Jakarta. Tapi kalau she is leaving for Jakarta berarti dia berangkat ke Jakarta besok. Sudah pasti. Ya. Oke. Next, they are holding graduation party next week. They are holding graduation party next week. Minggu depan mereka akan mengadakan pesta kelulusan. Ya, masih minggu depan, tetapi menggunakan pola present continuous tense karena sudah pasti akan dilakukan. Ya, sampai sini kita sudah membahas 3 pola present future tense. Yang pertama menggunakan will, kalau itu adalah perkiraan atau pendapat atau reaksi spontan atau harapan. Ya, kemudian yang kedua menggunakan to be, going to, ya, plus verb one kalau memang sudah direncanakan, ya, tapi bisa jadi belum pasti akan dilakukan, baru rencana. Pola yang ketiga kalau itu sudah direncanakan dan sudah pasti akan dilakukan, jadi tidak berubah. Nah, kita menggunakan present continuous tense yang terakhir kita bahas ini. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Untuk speakingnya juga ini sangat bermanfaat ya. Silahkan disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau boleh juga di akun Instagramnya Angela English Course atau di akun Instagramnya Krisan_Firmana. Krisannya pakai CH ya. Oke, nah thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan juga klik like-nya kalau memang video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang menguasai bahasa Inggris. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video-video lainnya.